ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمد خاتم النبي الإمام المتقين سيد المرسلين وعلى آله وصحبه المخلصين الصادقين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله semuanya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbihi wal ali amma ba'd. Para habaib, para cucu Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan dengan hadirnya mereka semuanya menambah keberkahan di majelis kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan hadirnya mereka semuanya menjadi penerang buat kita semuanya. Mudah-mudahan dengan hadirnya para dzurriyyatun Nabi, lebih-lebih yang kita baca simpul karangan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang sangat dicintai dan dirindukan oleh Rasulullah SAW, kita kecipratan barokahnya, kita mendapatkan keberkahannya, kita mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Para kiai, para tokoh masyarakat, para asatidz, khususnya Ustadz Rusdi, Ustadz Abdullah, dan para asatidz yang lain yang hadir di sini semuanya, yang tidak bisa Al-Faqir sebutkan satu persatu, insya Allah dengan hadirnya mereka semuanya menambah silaturahmi kita menjadi makin baik. Ya, insya Allah dengan hadirnya para ormas yang ada pada malam hari ini, ada Bang Japar, ada Forkabi dan lain sebagainya, menambah umat Islam dalam persatuan dan persaudaraan. Amin ya Rabbal. Dan hadirnya kita semuanya hadirin dan hadirat, pejuang-pejuang agama, pemuda-pemuda Islam, insya Allah senantiasa berada di barisan terdepan mengikuti syariat Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ajal menyebut kita, maut menyebut kita, kapanpun dimanapun insya Allah selalu setia bersama Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para habaib, anak cucunya, para asatidz yang terus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah tetapkan iman dan Islam kita, matikan dalam keadaan husnul khatimah, dikumpulkan di surga Allah bersama Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa mengadakan acara peringatan Maulid ya. Ini peringatan Maulid kecil-kecilan, maklum corona. Betul. Corona nggak kelar-kelar, nggak habis-habis. Bentar lagi lo divaksin semuanya. Mau lo divaksin? Mau lo divaksin semuanya? Mau lo divaksin? Anak PKI aja nggak mau divaksin, betul? Anak PKI di parlemen nggak mau divaksin, lagi kita mau dipaksa divaksin. Kalau nggak mau divaksin bayar 5 juta, 10 juta, 100 juta itu. Ya Allah, kita kan nggak tahu. Ya, kita kan nggak tahu. Nggak usah nungguin corona, nggak ada corona pun mati. Sering aku sampaikan, ya Allah, kapan kelar corona, kapan kelar virus. Kita irin dulu tabligh akbar, milad majelisnya aja belum ada gambar ini gimana kalau seandainya nggak terlaksana. Jadi pengen ngadain acara tabligh akbar, yang satu kebentrok izin perizinan, yang satu bentrok corona, yang satu bentrok ini itu dan sebagainya, nggak tahu. Ya, yang jelas setiap kita ngaji, senjata umat Islam yang paling mujarab, yang paling ampuh untuk saat ini adalah banyak istighfar, banyak sholawat, banyak doa. Benar? Ya. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-doa muhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Ini tahu ibadah itu apa? Ibadah itu hakul qudrah li ta'ah,
Kalau kita belajar tasawuf, kita ngaji Ihya Ulumuddin, kita ngaji Nasha'id Dunia, ibadah itu apa, Beb? Kemampuan seorang hamba untuk melaksanakan ketaatan, itu namanya ibadah. Bukan sholat aja, ngaji ibadah, ngebantu orang tua ibadah, ngebantu guru ibadah, ada majelis taklim ibadah, ngambil paku di jalan, takut yang nyebrang kena paku, ataupun mobil motor yang lewat takut tancap bannya, akhirnya bocor, ibadah banyak. Ya, kemampuan seorang hamba untuk melaksanakan ketaatan, kebajikan itu namanya ibadah. Nggak mesti sholat, nggak mesti puasa, nggak mesti bayar zakat, nggak mesti haji, nggak mesti umroh. Pokok di mata orang itu baik nggak seperti itu, baik berarti ibadah. Ngaji baik ibadah. Ya, kalau lewat dari itu berarti bukan ibadah, artinya maksiat ataupun perbuatan dosa. Makanya kemampuan seorang hamba untuk melaksanakan ketaatan, kebajikan harus dilestarikan. Makanya doa pokok ibadah, doa itu otaknya ibadah. Makanya kita lihat kalau kita belajar fikih dari kitab Risalatul Jami'ah karangan Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, Safinatun Najah karangan Syekh Umar Baraja, semuanya yang kita baca sampai kitab Zubat, sampai kitab Minhajut Thalibin, Minhajut Thullab, bahkan sampai kitab Fathul Mu'in pun kita belajar as-shalah lugatan ad-du'a. Coba dibaca ngaji fikih salat secara arti bahasa adalah doa, doa permohonan, panggilan, mengajak ajakan. Jadi kita ibadah itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mada ta'al ya akhi, mada ta'mal ya akhi, ad-du'a ila Allah. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. As-shalah, saya lagi sholat itu maksudnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya segala sesuatu kebaikan, ketaatan itu adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Isinya coba lihat kalian waktu sujud, subhanarabbil a'la wa bihamdi. Kemudian kalian berdiri, rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Doa semuanya isinya. Ini kita umat Islam untuk saat ini yang mana korupsi udah merajalela, pesawat udah mulai sering jatuh, corona nggak kelar-kelar, ngaji susah, tabligh akbar susah, masjid dijarak-jarakin, PHK di mana-mana, kerjaan yang asalnya gaji 5 juta turun jadi 2,5 juta. Betul. Mana jam sekarang jam 7 udah mulai tutup semuanya, warteg tutup, nasi goreng tutup, mall tutup, semuanya pada tutup semuanya. Instruksi pemerintah PSBB total lockdown. Alhamdulillah Ustaz Rusdi bisa ngaji di sini. Alhamdulillah. Sebenarnya mereka bingung, nggak ngizinin pengajian takut kualat, betul. Ngizinin ditegur sama atasan, kasih SP1, SP2, bisa SP3. Itu kenapa Ustaz Rusdi tetap ngadain acara sementara kita dangdutan kok susah bener acaranya. Ngiri nggak? Ngiri pastinya. Ngiri orang maksiat ngiri, itu pengajian nggak apa-apa, aman-aman aja. Itulah timbul fitnah. Hadhihi nau'un minal fitnah akhir zaman. Ini satu jenis dari berjenis-jenis fitnah akhir zaman. Jaga kita banyak berdoa udah sekarang. Banyak berdoa, banyak orang mati mendadak, banyak orang mati tiba-tiba, banyak musibah, banyak bencana, pesawat jatuh, bentar lagi kekeringan, bentar lagi gempa bumi, longsor dan lain sebagainya. Banyak udah tanda-tanda akhir zaman. Habaib udah mulai dikriminalisasi, diindividualisasi. Salah, nggak salah disalahkan. Benar, gimana caranya biar salah? Dipaksakan. Jadi umat Islam itu ya Allah ya Rabbi. Makanya umat Islam kathir walakin gak buta intel. Umatku banyak kata Nabi.
Umatku banyak, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi mereka ibarat buih di lautan. Naudzubillahi min. Jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai itu terjadi. Ayo pertebal iman kita, pertebal akidah kita, pertebal Islam kita, pertebal kebaikan kita, pertebal ahlu sunnah wal jamaah kita, ngaji kita, ngalap berkah kita, semuanya pertebal. Jangan sampai iman yang ada dalam hati, ada dalam jiwa, ada di dalam sanubari ini menggerogoti iman dan Islam kita. Jangan sampai itu terjadi. Ayo nggak mau seperti itu. Perbanyak doa, perbanyak istighfar, perbanyak sholawat kepada Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala, Innallaha yuhibbul mu'minina fid du'a. Allah suka kepada hambanya yang suka merintih memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hada abdi yahtaju ilayya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini hambaku yang aku senang, berarti dia butuh kepada aku, dia rindu atas pemberianku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nangis, berhenti, merengek, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan memohon kepada manusia. Sakit di hati, sakit di jiwa, sakit di pikiran, nggak kelar-kelar, bro. Makanya Rasulullah SAW, ya, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi radhiyallahu anhu, dalam qasidahnya beliau mengatakan, "Shogi ila daril Habibi Muhammadin, shogun tamakkana fil hasya wa takattama." Beliau, ya, kalau rindu nggak rindu sama manusia, rindunya sama Rasulullah, nggak tanggung-tanggung. Rindunya sama Allah, rindunya sama Rasulullah. Jadi tiap hari menangis sampai kantung matanya itu hitam karena banyak menangis. Bukan banyak menangis karena apa? Karena kerinduannya kepada kekasihnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau menjadi qasidah itu beliau berderai air mata, meneteskan air mata yang nggak ada caranya, keharuan, kerinduan yang memuncak. Shogi iladal Habibi Muhammadin, kerinduanku kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammadin, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Shogun tamakkana fil hasya wa takattama. Kerinduan ini terus menancap dalam hati yang paling dalam, terus menancap sampai tidak bisa dilepas dalam hatiku untuk mengingat kekasihku Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak galau, mau corona, mau di PHK, mau putus cinta, mau ditinggalin pacar. Betul. Anak zaman sekarang diputusin pacar, Allah, mewek 3 ember air mata. Betul. Makanya yang pacaran doain putus daripada sakit hati mulu. Betul. Serba salah, didoain putus, nanti pacaran lagi. Didoain jomblo, nggak nikah. Betul. Sama Habib doain kata pacaran putus, kenapa Habib nggak pernah pacaran ya? Habib gimana ya? Habib gimana kok sentimen banget sama orang pacaran? Enggak, karena pacaran itu udah cenderung kemaksiatan udah. Betul. Bener, ya. Yang cewek mau jadi boneka Barbie, dielus, dipeluk, dipegang-pegang tangannya, betul. Ya Allah ya Rabbi, yang laki kegatelan seneng aja, modal motor Mio butuh, nggak pernah dibayar, padahal ditagih, dilihat sama mata uang, betul. Mana motornya minjem lagi. Ya Allah, na'udzubillahi min. Jangan sampai itu terjadi. Ayo sekarang semuanya ngaji. Adanya asatidz di sini semuanya mengajak kita untuk bersalawat, mengingat kepada Allah dan Rasulnya. Makanya zaman sekarang kalau seandainya pengen, udah nggak tahan, udah nggak kuat, udah ngebat, boro-boro nikah daripada maksiat. Boro-boro nikah daripada maksiat. Nggak punya uang, kita alasan kuno itu. Lagi gak kerja, alasan kuno. Giliran pacaran mau, giliran diajak nikah udah mundur pelan-pelan. Betul. Nih zaman sekarang, kalau ada yang serius, kalau ada yang baik, kenapa enggak? Ya makanya zaman sekarang, ya, ingin kita sampaikan semuanya bahwasannya kita hidup di akhir zaman ini yang penuh dengan fitnah, yang penuh dengan adu domba. Jaga akidah kita, jaga Islam kita,
jaga kebaikan kita agar Allah selamatkan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Awas ya, kita sekarang hidup di akhir zaman 2021, udah berkurang umur kita ya, berkurang umur kita. Maksudnya berkurang apa? Udah dekat sama mati, udah dekat sama mati. Yang sudah kita persiapkan apa, yang akan kita bawa apa, yang kita hadapkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala apa ya. Habib gak mau panjang lebar, ingin memberikan sebuah hadis yang mana hadis ini untuk kita semuanya, penting buat kita semuanya. Satu, albirru la yablah ya, ini hadis. Ingat, kebaikan yang pernah kita tanam, kebaikan yang pernah kita lakukan, kebaikan yang pernah kita lakukan, kerjakan, layablah, gak akan pernah hancur, gak akan pernah sia-sia. Kita nuai sekarang, panen akan datang. Gak panen di dunia, gak apa-apa, panen di akhirat. Amin. Itu yang paling penting. Albirru layablah, kebaikan, ketaatan, hal yang kita contohkan kepada orang lain, layablah, tidak akan hancur, tidak akan sirna, tidak akan ada habis-habisnya. Multi level marketing yang gak ada habis-habisnya. Rasulullah mengajarkan kepada para sahabatnya, sahabat mengajarkan kepada tabi'in, tabi'in mengajarkan kepada tabi'in, tabi'in mengajarkan kepada tabi'in ila yaumina hadza, sampai hari ini pahalanya terus mengalir kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ngaji Al-Quran, kita sholat, kita ibadah, kita bersedekah, haji, umrah, semuanya pahalanya semuanya multi-level marketing, gak ada habis-habisnya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru kita, guru-guru kita, kepada para guru, kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin, rajanya para guru, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka minal an wasaidan, dan sekarang sampai berikutnya, jangan ragu-ragu nyumbang pondok pesantren, jangan ragu-ragu nyumbang majelis, jangan ragu-ragu bersedekah, jangan ragu-ragu berbuat baik, jangan ragu-ragu untuk mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Jangan sampai ragu-ragu, jangan bimbang, jangan khawatir. Nggak balas dunia, Allah bakal balas di akhirat, insya Allah. Makanya musibah di negeri ini nggak kelar-kelar. Ada apa? Mengapa? Kenapa? Kita nggak tahu. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa sengaja Allah memberikan ujian kepada kita bahwasannya kita mayoritas Islam, mayoritas umat Islam. Apakah masuk dalam hadisnya Rasulullah, mereka banyak tetapi mereka ibarat buih di lautan. Tatkala gurunya, ulamanya, habaibnya, ustadznya, kiainya dikriminalisasi, diintimidasi, ini diem aja. Minimal mendoakan, ya Allah selamatkan guru-guru saya, ya Allah jaga habaib saya, ya Allah lindungi ulama-ulama saya, biar negara negeri ini aman, makmur, sentosa seperti sedia kala. Ini negeri kita sekarang lagi sakit. Sakitnya kalau dibiarkan lama-lama bisa berbahaya, bisa stroke. Betul. Ini penting buat kita agar kita mewaspadai, agar kita paham bahwasannya negara yang sakit itu perlu diterapi, perlu diobati. Dengan apa? Dengan kita sebagai orang Islam, umat Islam. Yuk kita bersatu, yuk kita berjuang, yuk kita berkorban. Untuk apa? Untuk agama, nusa dan bangsa. Orang mau ngatain apa bodo amat, yang penting tugas manusia berbuat baik. Ya, berbuat baik. Kita seperti ini pun banyak yang mengatakan itu pengajian, ngajarin apa sih? Banyak yang syirik, banyak yang gak suka, banyak yang hasud, banyak yang dengki, banyak yang memandang sebelah mata. Bahwasanya di sini kita sholawatan, berzikir, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu penting buat kita semuanya. Ya, itu wacana buat kita semuanya agar semakin dekat kepada Allah, agar semakin dekat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, albirru la yablah, kebaikan itu
tidak akan pernah hancur, tidak akan pernah sirna, tidak akan pernah habis, bakal dikenang selamanya. Orang yang meninggal pun bakal dikenang, ya. Orang meninggal pun kalau kebaikannya luar biasa, ibadahnya luar biasa, ngajinya luar biasa, istiqomahnya luar biasa, bakal dikenang, bakal dibacain Fatihah, bakal diingat-ingat jasanya. Kenapa? Karena kebaikan itu tidak akan pernah sirna. Nah, di sini ada namanya fulan luar biasa ngajinya, istiqomahnya, taatnya, ibadahnya, patuh sama gurunya, luar biasa. Yang lainnya takut sama hujan, dia masya Allah hujan-hujanan pun dia ngaji. Masya Allah, nggak punya bensin pun dia sampai pinjam-pinjam duit untuk ngaji, untuk tetap istiqomah. Luar biasa. Inilah kebaikan. Ya, kebaikan itu macamnya banyak. Makanya jadi orang baik itu luar biasa, macamnya baik. Baik itu dalam segi kita lihat sisi pandangnya dari mana. Kalau sisi pandangnya dari segi uang, berarti dia kalau dikasih uang, oh ini orang baik, faktornya uang. Padahal kalau segi dari perhatian, oh ini sering perhatian kalau saya, berarti orangnya baik. Dari sisi yang lain, kalau kita pandang dari segala macam sisi, banyak sisi, bahwasannya kebaikan itu luas banget. Orang ngasih uang bisa dikatakan baik, orang memperhatikan bisa dikatakan baik, orang bisa memberikan sesuatu bisa baik. Allah yang ada yang sering mengingatkan itu baik. Banyak macamnya, banyak modelnya, banyak bentuknya, tergantung sikap kita, emosi kita, maunya kita seperti apa. Tuh, ingat ya, minal-an fasoidan, dari sekarang sampai berikutnya jangan sampai berbuat maksiat, harus berbuat baik. Kira-kira siap berbuat baik? Siap berbuat baik, siap istiqomah di majelis, siap berjuang di jalan Allah, siap bela Islam, siap bela habaib, siap bela ulama, siap jaga NKRI. Angkat tangan semuanya, takbir. Orang kata takbir, orang kenceng takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, ini penting buat kita semuanya, agar kita mengerti, agar kita paham bahwasannya hidup kita sebentar. Buat apaan kalau hidup cuma sebentar digunakan untuk yang maksiat? Buat apa hidup yang sebentar ini digunakan untuk yang sia-sia? Kata Nabi kita Muhammad SAW, min husnil Islam mar'itarku malayani. Dari kebaikan agama Islam, seseorang itu meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya, yang tidak ada manfaatnya. Ayo tanya, majelis seperti ini kira-kira manfaat atau tidak? Baik atau tidak? Lanjutkan atau tidak? Istiqomah atau tidak? Alhamdulillah. Alhamdulillah pada waras. Cek, betul. Cek. Ya, ini semuanya penting buat kita semuanya, agar kita paham, agar kita mengerti, agar kita tahu bahwasannya hidup yang sebentar ini mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wadzambu la yafna. Kemaksiatan yang kita lakukan, perbuatan dosa yang kita kerjakan, la yafna, tidak akan pernah hilang. Ingat, ya, tidak akan pernah hilang. Kapan hilangnya? Saya mau tobat kepada Allah, bisa, tergantung Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Rahim, Allah Karim, Allah Jawad, Allah Maha segala-galanya, Allah Maha kasih, Allah Maha sayang. Makanya Allah bakal menghapus dosa-dosa kita selama tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Beb, kita pernah maksiat, beb kita pernah berzina, beb kita pernah membunuh orang, beb kita pernah berjudi, beb kita pernah melakukan hal yang tidak baik, mencopet, mencuri dan sebagainya. Selama tidak menyekutukan Allah, Allah bakal ampuni selama taubatnya taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu yakni menyesal. Dia menyesal melakukan itu, tidak mengulangi lagi. Syaratnya ada 4, ya. Syaratnya ada 3 tambah 1 kalau bersama manusia. Kalau hukukul adami, yang pertama menyesal, yang kedua niat tidak kembali lagi, yang ketiga adalah melakukan perbuatan baik, melakukan perbuatan baik. Jadi itu semuanya penting, ya. Itu semuanya penting buat kita semuanya, agar kita mengerti, agar kita paham, ya. Wadzambu la
yafna itu. Jadi kita tugas manusia semuanya jangan berbuat dosa, udah cukup ini sebentar akhir zaman. Banyak orang mati tiba-tiba, pesawat Sriwijaya dia nyungsep kemarin, ya nyungsep kemarin, tiba-tiba ada yang menyangka itu, nggak ada menyangka tiba-tiba meninggal semuanya, wafat semuanya. Itu kalau sudah Allah cabut nyawa, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak bisa diundur, ya, tidak ada kata terlambat. Sekarang, besok. Makanya ayo kita sing-singkan dengan baju kita agar kita bersolawat, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi manusia yang baik, menjadi manusia yang manfaat, menjadi manusia yang dilindungi oleh Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, ingat yang kedua, wadzambu la yafna, dosa itu tidak akan pernah hilang. Makanya ayo yang pacaran, yang masih suka maksiat, udah jangan pacaran lagi. Yang mendingan kalau nggak tahan nikah aja, kawin aja daripada maksiat mulu. Naudzubillahi min dzalik. Yang ketiga, wa kama tadinu tudan. Ya, awas, ini hukum karma. Ya, wa kama tadinu tudan, sebagaimana kalian berbuat begitu, kalian akan diperbuat seperti itu. Nggak dapat anaknya, dapat cucunya. Nggak dapat cucunya, dapat cicitnya. Ya, apa? Ya, jangan kalian menjadi manusia yang zalim. Jangan kalian menjadi manusia yang suka mendolimi orang. Janji pinjam duit, beb, sehari, beb, 2 hari saya bayar duitnya, beb. Saya pinjam duit Habib 1 juta, demi Allah, beb. Istri saya lahiran, beb, nggak bisa keluar dari rumah sakit, beb. Beb, demi Allah, beb, anak saya ada di rumah sakit sehari 2 hari ini, beb, saya mau jual sesuatu. 2 hari 3 hari kadang-kadang WA-nya udah dihapus. Banyak nggak seperti itu? Banyak banget. Gara-gara seperti itu orang pinjam duit akhirnya susah. Padahal baik, jujur, amanat, ya. Gara-gara seperti itu akhirnya susah pinjam duit. Kenapa? Gara-gara oknum seperti itu. Bukan nggak percaya ataupun nggak dibayar dan sebagainya, bukan masalah itu. Yang kita nantikan adalah komitmen yang ada. Ya, kalau seperti itu nanti kamu digituin juga sama orang sakit, nggak enak, nggak baik, nggak bagus. Untuk itulah jangan berbuat dolim kalau nggak mau didolimin, jangan mencubit kalau nggak mau dicubit, jangan membunuh kalau nggak mau dibunuh. Awas, ini kan sekarang kalau ada duit, punya fulus, bil fulus, kullu syai'in mulus, mafi fulus, mampus. Betul. Duit. Fulus. Ya, haram bisa menjadi haram, saudara. Betul. Ya, halal bisa menjadi haram. Nih, buat KTP misalnya, berapa lama? Ini brosurnya belum ada. Amplopin duit 1 juta. Besok bisa. Bisa Pak, tenang. Betul. Bayar SIM, tulisannya 150.000. Perpanjang SIM 150.000, buat SIM baru 250.000. Cek masuk dalam. Banyak itu udah calon. Betul. Banyak calon. Ayo bang, sini bang, buat SIM 500.000. Ada yang 700.000, ada yang 1 juta kadang-kadang. Gak usah pakai tes, langsung ya. Ya, pernah bawa orang buat SIM tersebut, orang bawa buat SIM. Yang bawa ini orang nggak bisa nyetir mobil, pengen buat SIM, bisa nyetir mobil, tanpa dites langsung jadi SIM-nya. Betul. Tuh, bil fulus kullu syai'in hukuman ya, tajam ke bawah, tombol ke atas. Betul. Ini vaksinasi sebentar lagi, yang divaksin presiden, menteri-menteri. Nggak tahu vaksinnya beda seperti kita apa, itu vaksinnya luar biasa atau vaksinnya mengandung vitamin. Kan kita nggak tahu tuh. Bukan suudon, kalau harus nudon. Kalau presiden mungkin vaksinnya, kasih vaksinasi ya, vaksinasi mungkin kelas tinggi, grade-nya kelas tinggi. Presiden, masa dikasih yang receh, yang mati ntar repot urusannya. Betul. Ya,
presiden, jajaran menteri dan lain sebagainya. Nah, kalau rakyat model ente semuanya ya, yang kira-kira 3 hari, setahun 2 tahun bisa mati. Betul. Bukannya suudzon, justru husnudzon ini. Nggak tahu Indonesia ini, ya Allah ya Rabbi. Mungkin mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya, jangan sampai kedoliman terus merajalela, jangan sampai kemaksiatan ada di mana-mana. Mudah-mudahan 3 pesan itu penting buat kita semuanya, agar kita hidup di akhir zaman ini selamat dalam lindungan Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Pesan Habib sampaikan juga, yuk kita perbanyak sholawat, perbanyak istighfar, perbanyak sedekah ya, perbanyak sedekah ya. Mudah-mudahan semuanya, ayo kita baca sholawat tibiah 3 kali. Mudah-mudahan dengan niatan Allah angkat segera virus corona, dan Allah kuatkan imun kita, Allah jaga Islam kita, Allah jaga akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah jaga semuanya guru-guru kita, para habaib kita dari fitnah akhir zaman, dari kejahatan orang-orang dolim, dari kejahatan orang-orang yang nggak suka terhadap agama Islam. Amin ya rabbal